penyakit jantung ini merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia maupun di dunia. Biasanya diakibatkan karena gaya hidup yang tidak tepat, tidak sehat, kemudian adanya faktor-faktor resiko seperti diabetes, darah tinggi atau hipertensi. Di masyarakat itu juga ada statement kopi dan makanan pedas itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Itu benar nggak, Dok? Ya, karena juga masyarakat ini ya, Dok, kalau takut mau periksa gula darah, betul ya, Dok ya? Betul. Karena nanti kalau ketahuan saya malah kepikiran, itu gimana itu, Dok? Nah, itu Inovasi Siti dan Atin nangkap si dia. Gitu, Dok. keren banget ya. Hai Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit tidak menular, khususnya penyakit jantung. Tentunya kita sudah tahu di kondisi sekarang ini pergeseran penyakit itu mulai bergeser ke penyakit tidak menular. Ya, penyakit tidak menular itu apa? Penyakit yang didapat dan tidak menularkan ke orang, tapi biasanya karena perilaku kita sendiri. Itu yang menyebabkan apa sih contohnya? Seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Nah, biar kita lebih jelas nih, nanti kita bahas terutama tentang penyakit jantung bersama seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Oke, kali ini Sobat Sehat kita akan menghadirkan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Mari kita sambut Dr. Amelia Ina, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa Sobat Sehat. Nama saya Dr. Amelia Ina Sadiati, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya saat ini berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sampang dan juga di klinik Amin Medical Center, yang mana klinik kami ini masih di bawah Puskesmas Kemuning. Ya, untuk informasi sekarang kita berada di klinik Amin Medical Center. Nah, tempatnya enak, dingin, terus bersih, nyaman juga. Jadi buat masyarakat Sampang yang ingin berobat, ya dipersilahkan datang ke klinik Amin Medical Center atau klinik AMC, gitu ya. Oke dokter, pertanyaan pertama nih tentang penyakit tidak menular, khususnya penyakit jantung. Menurut dokter, apa sih penyebab utama dari penyakit jantung itu? Jadi untuk Sobat Sehat semua ketahui, sebelumnya penyakit jantung ini merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia maupun di dunia. Ya, karena penyakit ini seringkali mendadak terjadinya serangannya, kemudian masyarakat awam juga tidak tahu bagaimana cara mengatasi atau memberikan pertolongan pertama gitu. Penyakit jantung dan pembuluh darah ini banyak sekali penyebabnya dan juga banyak sekali macamnya. Jadi penyakit jantung bisa didapat mulai dari bayi yang baru lahir maupun juga bisa diderita pada pasien atau orang dewasa. Biasanya diakibatkan karena gaya hidup yang tidak tepat, tidak sehat, kemudian adanya faktor-faktor resiko seperti diabetes, darah tinggi atau hipertensi, kemudian merokok, kemudian kurang olahraga, adanya stres, ya, dan juga bisa juga diderita pada lansia, di mana penyakit jantung ini apabila tidak diterapi dengan baik bisa menyebabkan komplikasi seperti gagal jantung, kemudian aritmia atau irama jantung yang tidak normal dan berbahaya, sampai terjadi yang paling menyebabkan kematian yaitu henti jantung. Oke dok, tadi kan penyakit ini bisa diderita dari bayi baru lahir ya sampai lansia. Nah, khususnya bayi baru lahir nih, bisa nggak sih itu terdeteksi dari kehamilan?
Ya, kalau untuk yang bayi baru lahir ini bisa dideteksi pada saat USG ibunya. Oke. Ya, jadi cuman tidak semua penyakit jantung bawaan bisa dilihat dengan USG saat hamil ya, karena kelainannya kalau misalkan kecil atau sederhana biasanya memang tidak terlihat, tapi ketika kelainannya ini cukup berat baru saat itu terlihat. Kemudian deteksi yang pertama kali ini biasanya ya saat bayi baru lahir, apakah dia menangisnya itu keras, apakah ada biru, kemudian bagaimana saturasinya saat lahir itu bisa didengarkan dengan stetoskop juga ya untuk dokter, apakah ada suara jantung yang tidak normal saat itu. Nah, ternyata memang penting sekali ya untuk memeriksakan kehamilan secara lengkap 4 kali ya dok ya, USG dalam satu kehamilan itu paling tidak minimal 4 kali. Jadi jangan ini ya ibu-ibu yang lagi hamil, jangan malas-malas untuk periksa USG ke dokter kandungan. Jadi jika ada kelainan pada bayinya bisa terdeteksi lebih awal. Nah setelah kelahiran pun akhirnya nanti juga bisa dideteksi awal, jadi penanganannya juga lebih dini nantinya. Nah oke dok, lalu nih kalau misalnya, nah ini mitos atau fakta ya dok, pada usia produktif dan lansia ya dok ya, tadi kan karena ada pola hidup nih, di masyarakat itu juga ada statement kopi dan makanan pedas itu bisa menyebabkan penyakit jantung, itu benar nggak dok? Nah jadi yang lebih benar, lebih tepat adalah makanan yang tidak sehat, makanan yang ultra proses ya, jadi makanan junk food, makanan yang diawetkan, itu yang jelas tidak sehat. Nah mitosnya pada masyarakat ini kadang hanya pedas dan kopi, tapi apakah itu pedasnya itu dengan junk food? Nah itu mungkin lebih ke junk foodnya sebenarnya ya, bukan pedasnya gitu. Kemudian sama seperti kopi, mungkin apakah dicampur dengan yang lain-lain ya, pemanis. Ya, gula, ya, gulanya kebanyakan, nah akhirnya menjadikan gulanya itu diabetes gitu. Nah jadi diabetes ini yang nanti bisa komplikasi menjadi penyakit jantung, apakah itu penyakit jantung koroner yaitu karena penyumbatan di pembuluh darahnya, atau juga dari diabetes ini bisa menjadi nanti gagal jantung karena otot jantungnya ini lama-lama lemah juga. Iya, berarti penyakit diabetes ini erat juga kaitannya dengan penyakit jantung. Nah, sobat sehat ini lagi nih ya, dengan sekarang pola hidup, pola makan, nah mudah sekali sekarang ya kita dapat membeli di mana aja junk food yang langsung diproses ya dok ya. Biasanya sih ini ya ayam goreng, itu yang banyak, sosis, nugget itu ya dok ya. Nah ataupun konsumsi gula, karena mungkin pola hidup sekarang juga ya dok, banyak stres, pekerjaan, dituntut pekerjaan dan lain sebagainya, biasanya kita sering ini ya beli minuman-minuman jadi itu juga ya dok ya, banyak nih dok, apalagi anak-anak ya dok sekarang itu juga sering konsumsi, dibatasi. Kira-kira berapa banyak kan kalau misalnya nih kita nggak bisa menghindari itu ya dok ya, berapa banyak kita bisa minum makanan ataupun minuman ini ya, jadi sebenarnya dari makanan-makanan yang alami itu pun kan sudah mengandung karbohidrat atau gula ya, jadi sebisa mungkin yang tidak jajan istilahnya tidak jajan ya, makan makanan yang kita buat sendiri, kalau bisa diminimalisir yang goreng-goreng ya, mungkin hanya tumis aja atau rebus, kukus gitu ya. Nah dari misalkan nasi, buah itu kan sudah ada gulanya semua. Nah jadi sebaiknya memang kita makan makanan yang alami saja gitu. Kalau untuk konsumsi garam memang itu dibatasi ya, idealnya sih sehari itu sebenarnya 1 sendok teh itu udah di semua makanan sejak kita pagi sampai malam ya, jadi jangan terlalu banyak. Iya sih dok, 1 sendok teh kok rasanya kurang ya dok ya, karena kita terbiasa, apalagi orang yang biasa minum kopi nih dok, wah sendok berapa gula sendok gitu kan dok.
Nah, jadi ini tips dok, selain pola makan, terus apa ya? Kira-kira pola hidup yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit tidak menular, terutama penyakit jantung ini? Oke, yang pertama berhenti merokok ya, untuk sobat sehat yang masih merokok Bapak-bapak nih. harus berhenti merokok. Yang Iya. kedua, hindari stres. Oke. Jadi hindari stres ini bukan cuman kerjaan ya, tapi istirahat juga harus cukup. Ya, istirahat malamnya harus cukup, jangan begadang. Karena hormon-hormon yang mengatur gula darah, hormon yang mengatur tekanan darah ini diproduksinya pada malam hari. Jadi kalau malam hari istirahatnya kurang, pasti juga terganggu. Ya. Kemudian yang ketiga, olahraga, sempatkan olahraga. Jadi minimal 3 kali seminggu. Totalnya idealnya 150 menit dalam seminggu. Ini yang intensitas sedang saja ya. Jadi kalau sobat sehat simpelnya aja sih, jalan kaki aja, jalan cepat, bersepeda santai, berenang kalau bisa ya. Kalau memang sempat ya mungkin olahraga lain yang lebih kompetitif, misalkan badminton, tenis, apa silakan gitu. Kalau yang nggak sempat kan bisa jalan kaki atau bersepeda mungkin ya, paling mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Selain itu tanda-tanda awal nih dok. Oh iya. Kan banyak sekali orang tiba-tiba serangan jantung. Nah ini sebelum kita ke tanda-tanda awal, apa perbedaan serangan jantung dengan gagal jantung? Oke. Jadi serangan jantung yang biasa diketahui oleh sobat sehat sekalian ini biasanya adalah penyakit jantung koroner, yaitu penyakit pada pembuluh darah arteri jantung yang mengalami penyempitan atau penyumbatan di dalamnya. Sehingga gejala awalnya biasanya sobat tersebut mengalami nyeri dada sampai terasa berat, panas, kadang menjalar ke leher, ke lengan, ke punggung, kemudian dia dirasakan terus-menerus ya, walaupun sudah istirahat dia masih terasa nyeri. Timbulnya biasanya saat aktivitas, saat bekerja. Kemudian ada juga keluhan penyertanya bisa mual muntah, keringat dingin, berdebar-debar, kadang ada yang sampai pingsan juga ada. Gitu. Ini yang serangan jantung ya. Kemudian kalau yang untuk gagal jantung ini adalah biasanya adalah komplikasi dari penyakit dasar sebelumnya. Misalkan ada diabetes atau ada hipertensi, kemudian tidak di terapi atau dikendalikan dengan baik, sehingga lama-lama jantungnya ini mengalami komplikasi, terjadi pembesaran jantung, otot jantungnya lemah. Gejalanya adalah yang paling sering sesak. Sesaknya awalnya hanya saat aktivitas, misalkan yang biasanya naik tangga 5 anak tangga itu nggak sesak, kok sesak ya. Itu kadang-kadang gejala awalnya itu. Lama-lama mungkin jalan yang biasanya cuman 5 meter nggak sesak, kok sekarang sesak. Nah ini juga kemungkinan bisa tanda gagal jantung. Yang kedua, tanda yang paling sering adalah bengkak di kaki ya, karena cairannya yang dari jantung ke paru-paru menumpuk sesuai gravitasi ke kaki. Iya, ke kaki, ke punggung kaki. Jadi punggung kakinya bengkak biasanya. Itu kalau yang gagal jantung terseringnya sesak dan bengkak. Kalau yang penyumbatan tadi, nyeri dada yang amat sangat disertai oleh keluhan penyerta mual muntah, keringat dingin, bisa sampai pingsan juga. Berarti serangan jantung ini bisa menjadi awal atau ini ya dok, gejala utama penyakit jantung juga? Betul sekali. Oke. Jadi sobat sehat, nah serangan jantung ini kadang terjadi tiba-tiba ya dok ya. Betul. Nah kita seringkali nggak menyadari itu, tidak menyadari bahwa ada yang salah nih sama organ-organ dalam kita. Tiba-tiba aja kena serangan jantung, bahkan sampai pingsan, mual muntah gitu ya dok ya. Jadi memang penting sekali kita mulai saat ini merubah pola hidup, pola aktivitas fisik terutama ya dok ya, karena itu juga untuk memperkuat otot jantung ya dok ya. Terutama jalan cepat, lari gitu ya, karena dengan
bergesernya sekarang ini pola hidupnya masyarakat saat ini ya. Jadi kan kita sering sekali lupa untuk aktivitas fisik ya dok. Karena banyaknya tekanan pekerjaan terutama, jadi kayak nggak punya waktu. Kalau sudah pulang kerja lebih baik tidur kayaknya. Biasanya nonton seperti itu ya, nonton drama. Drakor ya dok ya, sampai semalaman nggak tidur tuh. Iya, mau begadang, malah nanti memperberat kerja jantung juga. Iya dok. Iya dokter, ternyata memang ini ya, kita harus hati-hati. Lebih baik check up secara teratur ya dok ya. Iya. Jadi memang kalau dari guideline dari Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia, deteksi dini jantung ini sebaiknya memang dilakukan pada wanita yang sudah menopause. Kalau laki-laki usia 50 tahun. Ya. Kemudian kalau memang laki-laki tersebut merokok, harusnya lebih awal lagi dideteksi, lebih kurang dari 50 tahun. Ya, wah menarik banget ya Sobat Sehat, hari ini obrolan kita bersama Dr. Amel. Ternyata penyakit jantung itu memang sekarang mendominasi ya dok ya, mendominasi penyakit-penyakit yang sering diderita oleh masyarakat. Makanya kenapa kita harus mulai merubah pola hidup, pola makan, karena ternyata ya dari bayi juga bisa terkena penyakit jantung nih Sobat Sehat. Jadi harus hati-hati ya, dan jangan lupa untuk cek kesehatan berkala. Untuk diketahui nih dok, selama 2 tahun terakhir di Puskesmas Kamuning ini ditemukan, didiagnosis 10.000 lebih kasus dengan diabetes dan hipertensi, dan 75%-nya mereka itu tidak sadar kalau ternyata mereka menderita diabetes dan hipertensi. Itu terjadi karena berobat terus dengan gejala-gejala tertentu yang biasanya pusing, lemes, begitu dicek gula darahnya, tensinya itu tiba-tiba ya itu dok udah ditemukan bahwa gula darahnya tinggi, habis itu tensinya juga tinggi nih dok. Maka kami Puskesmas Kamuning ya dok membuat sebuah inovasi agar penderita-penderita ini bisa ini dok, terdeteksi lebih. Ya, selain terdeteksi bisa tertata laksana, artinya bisa tertangani. Iya betul, bisa tertangani lebih baik. Jadi kami membuat inovasi Siti dan Atin nangkap si dia nih dok. Jadi kepanjangannya screening aktif, PTM, dan berobat rutin dalam penanganan lengkap hipertensi dan diabetes. Nah, gitu dok. Jadi karena memang masyarakat itu 75%-nya tidak sadar kalau mereka ternyata terdiagnosa diabetes dan hipertensi. Jadi bagi pasien yang datang ke poli umum ya dok, berobat ke puskesmas ataupun kami melakukan posyandu di desa, terus melalui penjaringan, apalagi sekarang ya kan ada PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Ayo, siapa yang belum pemeriksaan gratis ke puskesmas, ayo segera ya, jadi biar bisa terdeteksi langsung apa aja penyakit-penyakit ataupun kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh kita. Jadi jangan takut-takut ya, karena juga masyarakat ini ya dok, kalau takut mau periksa gula darah, betul ya dok ya? Betul. Karena nanti kalau ketahuan saya malah kepikiran, itu gimana itu dok? Nah itu justru ini salah satu momen untuk saya menyampaikan juga ya, kadang pasien ini dibawa oleh keluarganya sudah yang gejala-gejala yang jantung tadi, nyeri dada, iya sesak, kan kalau sudah parah mau nggak mau periksa kan ke dokter. Nah ini ternyata ada hipertensinya, gula darahnya tinggi, dan selama dia sakit itu sebelumnya memang tidak tertangani dengan baik itu ya. Jadi jangan sampai sobat sehat mengalami atau keluarganya sobat sehat mengalami hal tersebut. Iya betul dok. Makanya nih momen atau inovasi Siti dan Atin nangkap si dia puskesmas ini, ayo jangan takut-takut ya masyarakat, sobat sehat sekalian, untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Jadi nanti Siti dan Atin ini ya dok, itu ini hanya ada di Kemuning ya dok? Iya dok. Luar biasa. Iya, ini inovasi kami. Jadi
nanti ada grup WA, pertemuan rutin dok seperti Prolanis tiap bulannya di puskesmas, biasanya di minggu ketiga tiap bulan. Terus juga ada grup WA, di grup WA itu kita banyak memberi edukasi dok. Jadi penyakit tidak menular itu apa, bagaimana cara mencegahnya, atau makanan apa saja yang bisa dikonsumsi itu dok. Jadi mungkin nanti dokter bisa bergabung nih, memberikan Siap. edukasi juga untuk Siap, sobat insya sehat Allah. semua. Jadi Offline ya dok ya, Offline. untuk berikutnya ya, insya Allah. Inggris, Siap. ya. Wah terima kasih dokter Amel. Terima Jadi kasih. sobat sehat segera ya datang ke Puskesmas Kemuning untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini juga program dari pemerintah agar masyarakat bisa terdeteksi secara dini penyakit-penyakit yang dialami atau gejala-gejala yang mungkin ini tidak terasa ya, karena memang penyakit tidak menular ini dok kan banyak yang tidak di ini ya dok ya, terabaikan ya sama masyarakat kan, biasa sakit ntar lagi hilang gitu ya dok, sakitnya nggak terlalu ini. Nah itu yang bahaya, makanya pemerintah saat ini juga melaksanakan PKG, jadi jangan disia-siakan programnya, gratis, tidak ada biaya apapun, hanya yang dibutuhkan apa? Semangatnya, komitmen dari sobat sehat nih untuk datang ke puskesmas di mana saja. Dalam hal ini ya, ayo ke Puskesmas Kemuning. Nanti kita ada screening mandirinya dok, diisi, dan pemeriksaan kesehatan. Gitu dokter. Dokter Amel, terima kasih sekali untuk waktunya Dan juga hari ini. terima kasih banyak Dokter Ani atas Menarik kesempatannya. Iya, menarik sekali ya obrolan kita nih sama Dokter Amel. Jadi mulai sekarang, nah ini nih harus aware ya sama diri kita, sama gejala-gejala yang timbul, jangan sampai diabaikan. Semoga nanti kita bisa ini lagi ya dok ya. Siap, insya Allah. Ngobrol-ngobrol lagi Iya, nih. Semoga Jadi- segera bertemu kembali offline dengan sobat sehat semua. Amin, amin. Ya semoga dokter selalu sehat. Iya, betul. Selalu sehat, selalu bahagia, dokter. Begitu juga. juga. Begitu juga dengan sobat sehat. Ya, demikian obrolan kita bersama Dokter Amel, menarik sekali. Semoga ada pelajaran ya, ada hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini agar kita bisa hidup sehat, hidup lebih lama ya dok, lebih produktif dan lebih Kualitasnya lebih baik. berkualitas. Betul sekali ya, jangan sampai nih kita umurnya panjang tapi cuma tiduran aja kan dok ya, dirawat nggak bisa apa-apa. Aduh, nggak enak sekali itu para sobat sehat. Jadi ini ya, jangan lupa PKG. Nanti kita bertemu di inovasi kita, Siti dan Atin nangkap si dia, dan konsultasi dan ngobrol lagi nanti sama Dokter Amel. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih Kami banyak. pamit. Oke, sobat Ya, sehat, semoga selalu sehat dan bahagia. Kami pamit dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.